Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, guys, eh, pada saat ini kita mencoba menggali potensi-potensi dan pemikiran-pemikiran kepada Saudara Ferry Satria, seorang anggota DPRD Kota Sungai Penuh. Kita mencoba berbincang-bincang ringan dengan beliau untuk mendapatkan suatu pemikiran ke depan bagaimana peran anggota dewan dalam rangka memajukan Kota Sungai Penuh yang kita cintai ini. Mungkin bincang-bincang ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon bisa ditonton dan dapat menjadi pencerahan kepada kita semua. Ngoh Ferry, Ya, mungkin Ngoh Ferry bisa memberi pemikiran atau pencerahan kepada kita semua. Bagaimana peran sebenarnya anggota dewan dalam melakukan fungsinya sebagai wakil rakyat. Demikian Pak Ferry, silakan mohon penjelasannya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada kesempatan pada hari ini. Ini berkesempatan tampil di channel YouTube-nya Fismaniani Fismaniani, ya, Fismaniani Depati. Yang kebetulan ini om saya juga. Iya, makasih. Jadi di sini saya ingin menggambarkan ya, karena banyak masyarakat sekarang ini kalau kita bicara tentang politik, tentang partai politik, masyarakat itu agak skeptis, Ya, yang mengatakan bahwa nggak ada manfaatnya, atau Ya. bahkan politikus itu kotor, politikus itu ya istilahnya penuh dengan intrik dan kecurangan. ya, Ini kan tergantung ya, persepsi ini ditimbulkan tergantung kepada siapa yang memainkan dan siapa yang membawakannya gitu. ya, Jadi saya sendiri, mungkin saya perkenalkan dulu, saya anggota DPRD Kota Sungai Penuh ya, dari Komisi 1. Saya sebagai anggota Komisi 1 dan juga saya sebagai ketua dari Banpeperda, dan juga saya sebagai ketua fraksi Bangkit Sejahtera di DPRD itu sendiri. Dan di luar itu saya sebagai ketua DPD PKS Kota Sungai Penuh ya, dari Partai PKS Kota Sungai Penuh. Jadi mungkin yang ingin saya gambarkan bahwa sebenarnya fungsi dan tugas kita sebagai anggota DPRD ya, ini saya juga gambarkan kenapa saya harus masuk dalam dunia politik dan saya harus duduk sebagai anggota DPRD. Karena saya melihat bahwa peran anggota DPRD ini, kalau dalam struktur pemerintahan ya kita bicara, ini sejajar dengan wali kota. ya, Artinya yang disebut dengan pemerintah itu adalah wali kota dan eksekutif, legislatif, yudikatif, ya. DPRD itu sendiri. Di sini saya melihat perannya bukan hanya sekedar ya, kalau sekedar untuk legislasi ya, bikin peraturan. Yang kedua juga bukan hanya sekedar menganggarkan, dan yang berikutnya juga bukan sekedar pengawasan, tapi jauh lebih dalam daripada itu gitu kan. Ya. Jauh lebih dalam daripada itu, yaitu apa gitu kan. Ya, kita punya tanggung jawab yang sama untuk kemajuan Kota Sungai Penuh ini bersama wali kota. Fungsi kita adalah selalu mengingatkan wali kota untuk selalu dalam relnya dan tupoksinya. Dan tugas kita juga selalu dalam pembahasan-pembahasan dengan dinas-dinas melalui komisi-komisi yang ada, juga selalu mengingatkan kepada dinas-dinas tersebut untuk selalu dalam relnya, dan juga selalu membuat kebijakan atau membuat kegiatan-kegiatan yang menyentuh kepada masyarakat. Ya. Nah, itu poin yang paling utama, adalah menyentuh masyarakat. Poin utama kami duduk sebagai anggota DPRD adalah bagaimana masyarakat bisa merasakan dampak dari duduknya kami sebagai anggota DPRD. Ya.
Nah, sebagai anggota DPRD ini dibagi dalam dapil-dapil ya, dapil-dapil. Mungkin yang ada di dapil 2, yaitu dapil 2 itu misalnya Rawang, Kota Baru, Pesisir mungkin tidak akan terlalu merasakan dampak apa yang saya kerjakan gitu. Tapi seharusnya yang dari dapil tersebutlah yang memikirkan pembangunan dan dampak yang lebih baik terhadap masyarakatnya di dapilnya masing-masing. Dan demikian itu yang saya lakukan di dapil saya. Saya kebetulan dari dapil 1. Tentu saya berpikir bagaimana di dapil 1 ini atau di dapil saya ini konstituen saya ini bisa merasakan manfaat ya dari dampak apa yang saya lakukan. Nah, itu mungkin yang bisa saya gambarkan. Yang penting adalah poin yang paling penting sebagai anggota DPRD adalah bisa memberikan dampak bagi masyarakat gitu. Selain kita juga memberikan masukan-masukan kepada pemerintah untuk arah pembangunan yang lebih baik dan lebih jelas gitu. Kita ini sebagai mitra pemerintah juga untuk memberikan ide-ide dan pemikiran kita. Nah, itu ya. Ini kita lihat juga di masyarakat yang Mas Ferry ya. Di apa ya yang sudah-sudah ya. Yang sudah-sudah ini kan menjadi acuan untuk ke depan kan. Yang kita lihat di dalam pembangunan, di dalam proyek-proyek itu kelihatannya peran pengawasan dari anggota DPR ini agak terlalu minim ya. Karena apa? Ini masalah mutu proyek, mutu pekerjaan yang tidak baik. Itu apa kira-kira penjelasannya Pak Ferry? Iya. Nah, ini kita dibagi dalam anggota DPR ini dibagi dalam komisi ya. Komisi 1, 2 dan 3. Kalau kita bicara tentang pekerjaan fisik tadi yang ini itu adanya di komisi 3. Ya sebenarnya peran anggota dewan di sini adalah fungsinya sebagai pengawasan untuk pelaksanaan anggaran tersebut gitu kan. Nah, tentunya lebih spesifiknya adalah kalau kami sebagai anggota DPRD ini lebih kepada azas manfaatnya, outcome-nya gitu kan. Jadi output dan outcome-nya ini yang akan menjadi pertimbangan kita. Misalnya saya mengusulkan pembangunan jembatan di Cangking gitu. Nah, yang saya lihat dari pembangunan di Cangking ini adalah yang kita lihat adalah outcome-nya, manfaatnya buat masyarakat itu sendiri gitu kan. Nah, kalau kita bicara tentang pengawasan yang lebih detail seperti tadi ya sebenarnya ya ini menjadi bagian juga, tapi yang lebih spesifik seharusnya mengawal ini semua tentunya dari aparat ya, dinas terkait dengan pengawasannya terhadap kontraktor dan juga ya aparat di sini ada dari kejaksaan, ada juga dari BPK atau ada dari inspektorat untuk melihat tentang mutu dan yang lain-lain. Jadi kalau kami secara umum anggota DPRD ini tidak mendetail kepada langsung proyeknya ini pada fisik ya. Fisik mutunya seperti ini dan yang lain-lain, tapi kami lebih sifatnya adalah apa yang kami lakukan itu output dan outcome-nya itu punya dampak terhadap masyarakat itu sendiri. Tapi kita ini sebagai mewakili masyarakat juga, Mas Ferry ya. Itu karena mutunya tidak bagus sehingga azas manfaat tadi juga tidak artinya tidak maksimal, sehingga perlu juga ke depan ini saran Pak Ferry ya, Mas Ferry, perlu juga stressing dari anggota DPR ini untuk dinas-dinas terkait supaya lebih ditingkatkan pengawasannya itu, sehingga menyangkut tadi manfaat. Apabila proyek itu tidak mutunya juga tidak bagus, ya manfaatnya juga tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kan. Nah itu selanjutnya juga mungkin Mas Ferry, di tengah masyarakat ya banyak ya istilahnya stigma negatif juga ya terhadap anggota DPR. Ini perlu juga pencerahan untuk Mas Ferry ketika mereka udah bekerja sama dengan baik dengan pemerintah. Nah, umumnya anggota DPR banyak diam. Nah, kita dalam tanda kutip kerjasamanya gimana nih? Nah, itu kira-kira ada juga suara-suara di masyarakat. Nah, ini tolong juga artinya perlu masyarakat dicerahkan juga bahwa hal demikian mungkin oknum atau bagaimana itu intinya gini ya, yang ingin saya sampaikan bahwa
wali kota dan anggota DPRD ini tidak bisa dipisahkan ya. Ibaratnya sebagai satu kesatuan yang disebut dengan pemerintah tadi. Jadi bukannya istilahnya gini, sesuatu yang buruk yang dilakukan oleh wali kota gitu kan, itu juga berdampak buruk terhadap kami gitu. Tentunya kami adalah bagian dari pemerintahan itu sendiri gitu. Ya artinya kami tidak tinggal diam ya. Tapi mekanisme yang kami lakukan adalah mekanisme dalam koridor sebagai anggota DPRD-nya. Artinya koridornya ini akan kami lakukan pembenahan ini dari sisi ketika kita melakukan pembahasan, ketika kita ada di dalam rapat-rapat paripurna dan yang lain-lain. Dan juga kita memiliki hak ya, memiliki hak angket, hak interpelasi dan bertanya gitu kan. Ini juga kalau udah istilahnya udah kebangetan gitu ya, bahasanya nih kebangetan nih, udah keterlaluan lah gitu kan. Nah itu baru kita akan menggunakan hak-hak kita itu tadi gitu. Jadi memang kita tidak tinggal diam, cuman mekanisme ini yang harus dijalankan. Nah cuma tetap kita harus pahami gitu kan, mekanisme kita adalah kolektif kolegial gitu. Yang mana saya tidak bisa mengatakan itu salah dan langsung saya menjustis itu salah gitu kan. Dan saya bisa memberikan menggunakan hak-hak yang tadi saya sebutkan gitu kan. Tidak bisa seperti itu. Tetap ada mekanismenya. Mekanismenya adalah berapa orang mungkin atau berapa fraksi mungkin yang mengusulkan untuk hak bertanya, angket, interpelasi dan yang lain-lain gitu. Nah inilah mekanisme itulah yang terjadi. Makanya ini saya berharap gitu kan bahwa yang sempurna itu tidak ada. Tapi masyarakat harus jeli dan pandai melihat anggota DPRD yang akan dipilih ke depannya. Nah, itu ya. Ini yang harus kita yakini gitu kan. Karena dalam menjalankan pekerjaan sebagai anggota DPRD ini yang sangat penting kita miliki yaitu pertama ini yang paling utama hati nurani. Kita berpihak pada masyarakat atau kita berpihak pada pemimpin gitu kan. Nah ini yang ingin saya tekankan ya. Jadi kami tidak pernah diam sebenarnya kalaupun media tidak pernah mengekspos itu gitu kan, tapi kalaupun sebenarnya terbuka ya. Nanti ini dari pihak anggaplah sebagai media gitu kan. Kalau ada rapat-rapat paripurna dan yang lain-lain silakan untuk hadir karena bisa melihat realitanya di situ gitu. Enggak semulus itu loh gitu kan. Banyak perdebatan, banyak pertentangan yang kita lakukan dalam menggolkan atau dalam membuat sebuah kebijakan gitu. Jadi mungkin tidak terekspos ya, tapi saya berharap ini juga peran dari masyarakat itu sendiri gitu. Artinya masyarakat benar-benar memilih wakilnya nanti ke depan yang memang betul-betul punya hati nurani dan juga punya pemikiran yang bisa disumbangkan kepada daerahnya nanti ke depannya gitu. Itu mungkin dari saya. Jadi memang kita mungkin peran media juga ya, istilahnya memfasilitasi lah pemikiran-pemikiran anggota dewan kita supaya jangan prasangka yang muncul, tapi mari kita dalami apa permasalahannya. Mungkin ini salah satu juga media yang bisa kita manfaatkan seperti YouTube ini kan, channel YouTube ini kita akan menggali pemikiran-pemikiran sehingga masyarakat bisa melihat di YouTube pemikiran tokoh A, pemikiran tokoh B, dan apa realita di lapangan. Ya mungkin juga Ferry bisa sampaikan juga ya apa kira-kira pemikiran Ferry ke depan mengenai Kota Sungai Penuh ini dan apa istilahnya peran penting anggota dewan untuk mensukseskan wali kota yang baru terpilih Azaz. Kira-kira apa pemikiran Mas Ferry? Silakan Mas Ferry. Ini luar biasa nih. Ini mudah-mudahan video ini ditonton banyak orang. Artinya pemikiran saya ke depan adalah bahwa pemerintah itu harus memiliki indikator-indikator yang jelas untuk dicapai dalam pembangunannya. Ya contoh wali kota terdahulu visinya cerdas 2021 gitu.
Ya. Nah, Cerdas 2021 ini harus jelas indikator yang ingin dicapainya, gitu kan. Ya. Ya kalau sekarang kita bicara IPM misalnya, indeks pembangunan manusianya, kalau sekarang Sungai Penuh itu ada di angka sekitar 78, 79 misalnya. Angka berapa yang ingin kita capai ke depannya, gitu kan. Nah, ini untuk wali kota berikutnya, angka berapa yang ingin kita capai ke depannya. Nah, udah itu juga kalau kita bicara tentang ekonomi, pendapatan per kapita atau PDRB Kota Sungai Penuh yang jumlahnya sekian gitu, udah disebutkan sekian. Tentu kita bukan hanya sekiannya yang ingin kita capai, mengalir begitu saja, tapi ada target angka berapa yang ingin dicapai dari PDRB itu sendiri. Nah, peningkatan ekonomi itu berapa persen peningkatan ekonomi Kota Sungai Penuh yang ingin dicapai, pertumbuhan ekonominya. Udah itu juga kalau kita bicara tentang tadi sudah bicara tentang ekonomi, tentang angka kemiskinan, tentang angka pengangguran, ini berapa persen? Ini harus dalam angka-angka yang real, ya, supaya kita jelas apa melakukan apa, gitu kan. Sudah jadi melakukan apa juga ya. Jadi kalau kita mau bicara tentang pengentasan kemiskinan, apa yang harus dilakukan dan dinas apa aja yang terkait, dan mereka lah yang akan menjadi prioritas dari pemerintah dalam pembinaannya untuk mencapai itu. Untuk dalam bidang indeks pembangunan manusianya gitu, supaya meningkat gitu, dengan angka yang sudah terhitung, apa yang harus dilakukan misalnya di dinas pendidikannya dan yang lain-lainnya, itu sudah kita perhitungkan. Tidak seperti ini ya, kita bicara kalau selama ini saya lihat gitu ya, dinas pendidikan apa yang menjadi indikator keberhasilan dari dinas pendidikan? Tingkat kelulusan 100%, gitu kan. Hanya itu, gitu kan. Harapan kami kan bukan hanya tingkat kelulusan 100%. Sangat gampang sekali tingkat kelulusan 100% itu dicapai. Karena sebagai wali kota, sebagai kepala dinas bisa langsung memerintahkan kepala sekolah dan guru-gurunya untuk bagaimana membantu siswa-siswanya. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah daya saingnya, gitu kan. Seperti apa daya saingnya? Nah, ini di IPM tadi. Daya saing dari masyarakat Kota Sungai Penuh, lulusan Kota Sungai Penuh ini. Bagaimana daya saingnya? Berapa orang yang masuk ke ITB? Berapa orang yang masuk ke UI? Berapa orang yang masuk di universitas-universitas negeri yang terbaik di negara ini, gitu kan, bahkan luar negeri, gitu. Jadi itu yang menjadi indikator daya saing kita, gitu kan. Nah, di ekonomi juga seperti itu. Jadi daya saing produk dari apa yang dihasilkan oleh UKM kita atau pelaku-pelaku ekonomi kita, bagaimana daya saingnya dan yang lain-lain gitu. Ini jadi bukan sekedar hanya pertumbuhan yang ya saya bilang semu, karena meningkat tapi karena bukan karena apa ya, peningkatan ekonomi yang sebenarnya. Meningkat ini karena apa ya istilahnya, memang dari negara, gitu kan. Negara ada kenaikan gaji PNS, ada apa dan segala macam. Nih otomatis pertumbuhan ekonominya meningkat. Kebetulan. Gitu. Nah, faktor kebetulan. Bukan faktor kebetulan sebenarnya. Jadi faktor pemerintah di sini. Jadi bukan dari SDM kita yang unggul. Nah, bukan daya saing kita yang tinggi. Nah, itu yang mungkin ke depan saya berharap sekali untuk wali kota kita ke depan, Pak Ahmadi Jubir dan Pak Antos, apalagi keduanya adalah seorang pendidik ya, seorang dosen, gitu kan, yang tentunya sangat paham lah yang saya maksud dengan apa itu daya saing itu tadi. Saya sangat berharap bahwa Sungai Penuh ke depannya memiliki daya saing yang baik, yang luar biasa dan maju, dan tentunya juga otomatis berdampak pada masyarakatnya yang lebih sejahtera. Terima kasih Pak Peri. Mungkin juga ya untuk mensukseskan pemerintahan yang baru ke depan, azas yang visi misinya maju berkeadilan kan ya, mudah-mudahan Pak Peri bisa membantu dan kita bahu membahu untuk mewujudkan visi misi itu ya. Mungkin sebagai peran sebagai anggota dewan ya, di ranah DPR bisa memperlancar segala urusan ya. Kita harapkan demikian. Mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir juga Pak Peri. Kira-kira harapan Pak Peri ke depan untuk pemerintah ini juga apa yang bisa
menjadi andil dan kira-kira harapan dan harapan lah kira-kira Pak Peri ke depan. Ya, harapan saya untuk pemerintahan kita yang ke depan ya bisa betul-betul profesional. Artinya bisa menempatkan the right man on the right place gitu. The right place. Ya, itu yang penting. Jadi orang yang benar ditempatkan di posisi yang tepat, gitu. Posisi yang memang cocok bagi dia. Dan tentunya harapan saya di sini dengan profesionalisme tadi ya, intinya saya tidak mempermasalahkan yang namanya nepotisme ya, ada keluarga dan yang lain-lain. Tapi yang penting gitu, yang penting entah itu nepotisme itu terjadi, itu sangat lumrah terjadi. Tapi yang paling penting adalah profesional. Memang dia mampu, memang dia punya syarat, memang dia punya kualitas, capable tadi, kapabilitasnya memang memadai untuk itu. Itu silakan. Jadi gunakan wewenangnya gitu, wewenangnya dengan baik ya untuk kemajuan Kota Sungai Penuh ini. Saya sangat berharap banyak pada pemimpin-pemimpin kita yang kedepannya, dan itu menjadi komitmen saya maupun dari PKS sendiri akan menjadi mitra bagi pemerintah dan akan selalu mendukung pemerintahan gitu kan dalam koridor yang benar ya. Artinya ketika kebijakan-kebijakan itu baik dan benar, insya Allah pasti kita dukung. Harapan saya cuma itu, hanya amanah dan memang bisa profesional. Terima kasih Pak Peri. Ya, Bapak Peri Setria ini juga merupakan ketua dari Partai Keadilan Sejahtera Kota Sungai Penuh. Ya, kita berharap juga beliau bisa membantu dan memperlancarkan pemerintahan baru ini untuk mewujudkan visi misinya, sehingga apa yang kita harapkan Kota Sungai Penuh ke depan menjadi maju dan berkeadilan itu terwujud. Terima kasih Pak Peri, Ferry ya, atas bincang-bincang kita ini, sehingga ada pencerahan kepada kita semua. Ya, terima kasih juga guys, kamu-kamu yang nonton video ini melalui channel Pismaniani Dipati. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.